Selamat datang di kelas Gizi Olahraga. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang gangguan makan pada atlet. Ini adalah beberapa topik yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, mulai dari definisi gangguan makan, karakteristik gangguan makan, faktor resikonya, hingga masalah gizi yang muncul akibat gangguan makan tersebut. Atlet sangat rentan terhadap gangguan perilaku makan dan masalah gizi. Kenapa? Karena atlet biasanya memiliki keinginan yang besar untuk meningkatkan atau memiliki performa yang baik. Dan mereka biasanya cenderung menggunakan cara-cara yang ekstrim untuk sekedar mendapatkan berat badan tertentu tanpa mempertimbangkan asupan zat gizi yang seimbang. Nah, gangguan makan ini juga sangat sering ditemui pada atlet pria dan wanita dengan cabang olahraga yang memperhitungkan berat badan dalam mencapai performanya. Jadi, gangguan makan adalah kondisi seseorang dengan perilaku makan yang tidak normal. Perilaku ini dapat memberikan dampak yang negatif, mulai dari kesehatan, sosiokultural, psikologis, hingga juga biologis. Nah, gangguan makan ini bukan hanya karena mengkonsumsi terlalu sedikit makanan, tapi juga bisa terjadi akibat makan yang terlalu banyak, serta terobsesi pada berat badan tertentu atau bentuk tubuh tertentu. Menurut DSM-5, yaitu Alat Diagnostik dan Statistik Manual of Mental Disorder, mengkategorikan gangguan makan menjadi anoreksia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder, dan juga eating disorder not otherwise specified. Kita akan coba bahas satu persatu kriteria dari gangguan makan tersebut. Kita mulai dari anoreksia nervosa. Ini adalah kondisi pembatasan asupan energi yang dilakukan secara terus-menerus. Biasanya, penderita memiliki ketakutan yang kuat akan bertambahnya berat badan, memiliki gangguan dalam persepsi tentang berat badan dan bentuk tubuh juga. Penderita anoreksia nervosa umumnya memiliki ketakutan yang intens terhadap kenaikan berat badan, jadi mereka takut menjadi gemuk. Kemudian biasanya juga mereka melakukan pembatasan asupan makan atau bahkan tidak makan sama sekali. Selain itu, mereka memiliki persepsi citra tubuh yang salah mengenai ukuran tubuhnya. Jadi dia selalu menganggap bahwa bentuk tubuhnya itu jelek atau tidak bagus gitu. Yang kedua adalah bulimia nervosa. Ini ditandai dengan periode makan yang berlebihan, jadi penderita makan secara berlebihan, tetapi diikuti juga dengan perilaku kompensasi, supaya dia bisa mencegah penambahan berat badannya. Nah, perilaku kompensasinya ini macam-macam, mulai dari memuntahkan makanan, menggunakan obat pencahar, bisa juga olahraga yang berlebihan, atau bahkan berpuasa. Mereka yang menderita bulimia nervosa umumnya memiliki kriteria tidak memiliki kendali terhadap keinginannya untuk makan dalam jumlah yang besar, biasanya periodenya setiap 2 jam sekali. Kemudian terdapat perilaku kompensasi yang berulang, misalnya memuntahkan makanan, mengkonsumsi obat pencahar tadi, olahraga berlebihan, bahkan sampai juga mengkonsumsi pil diet. Nah, periode makan yang berlebihan dan perilaku kompensasinya tadi, itu rata-rata terjadinya minimal seminggu sekali selama 3 bulan berturut-turut. Maka ini bisa kita kategorikan sebagai bulimia nervosa. Selain itu, penderita ini juga selalu menilai dirinya berdasarkan bentuk tubuh dan juga berat badan. Yang ketiga adalah binge eating disorder. Ini adalah diagnosis gangguan makan yang paling sering terjadi. Nah, DSM-5 itu menetapkan bahwa binge eating disorder ini melibatkan episode makan yang berlebihan, hampir sama dengan bulimia, namun dia tidak ada perilaku kompensasinya untuk mencegah peningkatan berat badan. Mereka yang memiliki binge eating disorder ini umumnya makan dalam jumlah yang besar secara berulang dan lebih banyak dari kebanyakan orang dalam waktu yang singkat. Kemudian mereka makan dengan sangat cepat. Biasanya makannya sampai kekenyangan,
kemudian dia makan diam-diam tanpa terlihat orang banyak, dan biasanya mereka makan pada saat kondisinya tertekan, atau lagi emosional, atau lagi stres. Dan biasanya mereka punya perasaan yang tidak bisa berhenti makan. Jadi dia tidak bisa mengendalikan apa yang dia makan dan seberapa banyak yang dia makan. Dan periode makan berlebihan ini setidaknya terjadi 1 kali dalam seminggu dan selama 3 bulan berturut-turut. Kategori yang keempat adalah eating disorder not otherwise specified atau EDNOS. Ini adalah gangguan makan yang tidak memenuhi kriteria untuk disebut sebagai anoreksia nervosa, bulimia, atau juga binge eating disorder. Penderita EDNOS umumnya memiliki kriteria yang hampir mirip dengan anoreksia, walaupun berat badannya turun drastis tapi masih dalam batasan normal. Nah, penderita EDNOS ini juga memenuhi kriteria bulimia nervosa, tapi frekuensi periode makan berlebihannya dan juga mekanisme pengkompensasiannya itu kurang dari 2 kali dalam seminggu, atau durasinya kurang dari 3 bulan. Dan mereka biasanya juga melakukan pengkompensasian juga seperti minum obat pencahar, olahraga berlebihan, dan sebagainya, walaupun memakan makanan yang sedikit. Kalau kita mau lihat lebih dekat, seperti apa perilaku makan atlet, ada sebuah penelitian di Norwegia pada atlet elit remaja. Nah, pada penelitian ini ditemukan bahwa 14% atlet wanitanya itu memiliki gangguan makan, dan 3,2% atlet prianya juga memiliki gangguan makan. Nah, jadi sebagian besar dari mereka ini juga tidak merasa sebenarnya memiliki gangguan makan. Nah, kemungkinan gangguan makan ini terjadinya secara alami saja, gitu ya. Jadi akibat dari tekanan karena pressure pertandingan, gitu ya, untuk mencapai performa tertentu, sehingga mereka ingin mencapai berat badan tertentu atau bentuk badan tertentu, gitu. Selanjutnya kita mau refresh kembali melihat bagan ini. Ini adalah bagan yang mengklasifikasikan bahwa olahraga itu dibagi menjadi olahraga ketahanan atau endurance, kemudian ada olahraga estetika, ada olahraga yang tergantung berat badan atau weight dependent, ada juga olahraga permainan, ada juga olahraga kekuatan, dan juga olahraga teknis. Nah, olahraga estetika atau olahraga yang sangat bergantung terhadap berat badan dan olahraga ketahanan ini dikategorikan sebagai lean sport. Nah, sedangkan olahraga permainan, kekuatan, dan juga teknis itu adalah termasuk kategori non-lean sport. Nah, kenapa ini perlu saya refresh? Karena nanti kita akan menghubungkan kategori olahraga lean sport dan juga yang non-lean sport ini dengan gangguan makan. Jadi, sebuah penelitian dilakukan pada 320 elit atlet usia 17-30 tahun. Nah, dari penelitian ini diketahui bahwa atlet yang berpartisipasi dalam lean sport itu mendapat skor lebih tinggi pada Eating Attitude Test atau EAT26 dibandingkan atlet yang non-lean sport. Nah, EAT26 ini adalah instrumen yang digunakan untuk menilai adanya resiko gangguan makan. Jadi artinya, atlet yang lean sport itu dilaporkan lebih banyak mengalami gangguan perilaku makan secara signifikan dibandingkan dengan atlet yang non-lean sport. Dan di mana 80%-nya itu adalah ternyata atlet wanita yang mengalami gangguan makan. Lalu, apa saja faktor resiko yang membuat seorang atlet dapat mengalami gangguan makan? Yang pertama adalah keyakinan yang salah bahwa berat badan yang rendah akan meningkatkan performa. Nah, ini masih banyak sekali terjadi pada atlet kita. Ya, mereka tidak memperhatikan asupan zat gizi. Mereka menganggap bahwa semuanya performa itu berefek dari berat badan saja. Nah, yang kedua adalah karena adanya ketidakseimbangan antara input dan juga output asupan energi.
Ini yang mengakibatkan terjadi penurunan berat badan yang drastis. Kita tahu atlet itu aktivitasnya sangat tinggi. Jadi kalau mereka membatasi makanan karena takut berat badannya meningkat, maka akan terjadi penurunan berat badan yang drastis. Kemudian yang ketiga adalah rasa percaya diri dan penilaian terhadap diri yang rendah. Ini terjadi karena mereka biasanya cemas terhadap performa mereka atau biasanya mereka takut gagal gitu, tidak percaya diri dengan latihan yang sudah dia lakukan selama ini. Nah, bisa juga gangguan makan ini terjadi karena pengaruh sosial dari keluarga dan juga tekanan dari teman sebaya. Gitu ya. Jadi karena keluarga, teman-teman ingin dia memiliki performa yang lebih baik gitu ya. Jadi dia melakukan segala cara-cara ekstrim gitu untuk menurunkan berat badan atau mengurangi asupan makannya. Dan yang terakhir bisa juga faktor resikonya adalah karena pelatih yang biasanya fokus hanya pada kemenangan atau hanya pada performa saja. Jadi si pelatih ini tidak memperhitungkan status gizi atletnya atau status kesehatan atletnya gitu. Nah, di sini pelatih memang punya peranan yang sangat penting ya, karena pelatih ini yang setiap hari bertemu dengan atlet gitu ya, dia yang bisa juga mengidentifikasi perubahan-perubahan perilaku pada atlet, terutama perilaku kalau memang ada gangguan makan gitu. Karena gangguan makan ini kalau bisa dideteksi sedini mungkin, maka penanganannya akan menjadi lebih efektif dan kuncinya ada di pelatih. Jadi pelatih juga harusnya tidak sekedar menekan atlet untuk berprestasi atau performanya baik, tetapi juga bisa mengedukasi dan memotivasi atletnya supaya bagaimana caranya punya status gizi yang baik, status kesehatan yang baik juga. Kalau tadi kita sempat membahas faktor resiko gangguan makan, salah satunya adalah karena tidak percaya diri atau kecemasan terhadap performa gitu ya. Jadi ternyata gangguan makan ini tidak hanya mempengaruhi ke psikologis atlet, tapi juga berdampak buruk pada fisiologis kesehatannya. Nah, bagaimana dampak fisiologis pada gangguan makan ini? Kita akan kupas satu persatu, dimulai dari anoreksia nervosa. Nah, dengan kondisi membatasi makanan hingga tidak makan sama sekali, tentu ini akan mempengaruhi metabolisme di dalam tubuh. Mulai dari menyebabkan gagal jantung, ya terutama atlet yang menggunakan obat-obatan untuk mengkompensasi periode makannya. Nah, atlet ini juga bisa mengalami rambut yang rapuh, kuku yang gampang patah, gitu ya, kulit yang kering, anemia, kemudian sendi bengkak, ya, massa otot berkurang, bahkan hingga terjadinya osteoporosis. Bagi penderita binge eating disorder, karena mereka memiliki periode makan yang berlebihan yang tidak terkendali, biasanya menyebabkan tekanan darah dan kolesterol yang meningkat. Kemudian penderitanya mudah lelah, nyeri sendi, terjadi juga diabetes tipe 2, kemudian penyakit kandung empedu, hingga penyakit jantung. Tidak hanya sampai di situ, berbagai gejala fisiologis tadi juga akan mengarah pada masalah-masalah gizi, mulai dari osteoporosis, female athlete triad syndrome, relative energy deficiency syndrome, penurunan reseptor indera pengecap, gangguan saluran pencernaan, hingga gangguan mikrobiota usus. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari osteoporosis. Penderita anoreksia, wanita umumnya yang lebih berisiko terkena osteoporosis ini, karena adanya penurunan asupan yang drastis, kemudian kekurangan berat badan, dan juga terjadi penurunan estrogen. Ini nanti berkaitan dengan kejadian amenore. Kondisi amenore atau tidak menstruasi pada wanita anoreksia di usia remaja akan menyebabkan terjadinya defisiensi estrogen.
Dan ini akan berdampak negatif pada kepadatan tulang dan juga pertumbuhan tulang yang optimal. Nah, kondisi asupan makan yang rendah ini akan mempengaruhi defisiensi hormon insulin-like growth factor 1 atau IGFH1 hingga penurunan massa tulang. Selanjutnya adalah female athlete triad syndrome. Ini adalah kondisi yang banyak terjadi pada atlet wanita juga. Kondisi ini melibatkan gejala yang saling berkaitan mulai dari gangguan makan, ketidakteraturan menstruasi, dan juga massa tulang yang rendah. Massa tulang yang rendah akan menghasilkan tulang yang mudah retak. Nah, untuk seorang atlet, sindrom triad ini dapat menjadi gangguan yang melemahkan fisik dengan konsekuensi jangka pendek sampai juga seumur hidup. Jadi kalau massa tulangnya rendah, otomatis tulangnya mudah fraktur. Nah, jangka panjangnya maka terjadinya osteoporosis. Nah, tidak hanya menyebabkan komplikasi medis yang nanti berdampak pada tulang, tapi juga pada endokrin, kardiovaskular, reproduksi, bahkan hingga sistem saraf pusat. Pada tahun 2015, International Olympic Committee memperbaharui pernyataan tentang sindrom triad dan kemudian memperkenalkan istilah yang lebih luas dan komprehensif, yaitu Relative Energy Deficiency Syndrome atau RED-S. Nah, RED-S ini sendiri adalah kondisi yang fokus pada kekurangan energi terhadap keseimbangan antara asupan dan pengeluaran energi untuk kesehatan, aktivitas, untuk pertumbuhan, dan juga aktivitas olahraga. Nah, RED-S ini sendiri juga bisa disebabkan karena kondisi psikologis, atau mungkin RED-S ini yang merupakan efek dari kondisi psikologis, karena saking luas atau komprehensifnya kondisi sindrom ini. Nah, jadi sindrom RED-S ini tidak hanya fokus pada ketersediaan energi, kemudian fungsi menstruasi, kesehatan tulang, tapi sindrom ini juga mempengaruhi banyak aspek, mulai dari fisiologis, kesehatan, performa atletik, dan juga kondisi ini tidak hanya berlaku pada wanita saja. Kalau yang triad syndrome tadi kan hanya khusus untuk wanita. Nah, kalau yang relative energy deficiency syndrome ini bisa juga diberlakukan atau terkena pada atlet pria juga. Selanjutnya adalah masalah penurunan indera pengecap. Nah, pada penderita gangguan makan, persepsi terhadap makanan itu memiliki peran yang penting untuk mempertahankan perilaku makan yang salah. Nah, beberapa faktor yang diketahui mempengaruhi persepsi rasa pada individu dengan gangguan makan adalah karena berkurangnya papila fungiformis di lidah pada anoreksia nervosa dan juga kerusakan pada langit-langit mulut. Nah, ini yang disebabkan karena selalu muntah pada bulimia nervosa. Nah, di papila fungiformis ini, itu berisi saraf pengecap yang kemudian membantu kita mengecap rasa, ada rasa asin, manis, dan sebagainya itu. Kebiasaan pada penderita gangguan makan seperti vomiting, penggunaan obat pencahar, pembatasan makanan, itu sangat berpengaruh pada fungsi saluran cerna. Contohnya penderita anoreksia nervosa, mereka biasanya merasa cepat lebih kenyang dan jarang lapar. Nah, hal ini berkaitan dengan pengosongan lambung mereka itu menjadi lebih lambat, gitu. Kemudian penggunaan obat pencahar, ketidakseimbangan elektrolit, olahraga yang berlebihan, vomiting, dan malnutrisi itu juga menyebabkan peningkatan tekanan pada intraabdomen kita, sehingga terjadi kerusakan struktur otot panggul dan juga rhabdomyolisis. Akibatnya, terjadi konstipasi pada penderita gangguan makan. Kemudian konsumsi jumlah makanan dalam jumlah yang besar itu juga ternyata merangsang sekresi usus. Itu ya, meningkatkan motilitas kolon, kemudian menyebabkan jumlah feses yang terbentuk di kolon itu juga konsistensinya jadi berkurang, sehingga menyebabkan penderita gangguan makan sering mengalami diare. Selanjutnya adalah gangguan mikrobiota usus pada penderita gangguan makan.
Jadi mikrobiota usus kita itu memiliki sistem komunikasi dua arah dengan sistem saraf pusat dan juga gut-brain axis atau GBA. Nah, ini yang melibatkan sistem saraf endokrin dan juga kekebalan tubuh. GBA ini berkontribusi pada pengaturan perilaku emosional dan juga kognitif di otak, sehingga pemulihan gangguan makan itu dapat dilakukan dengan cara memperbaiki mikrobiota usus penderita gangguan makan gitu seperti Lactobacilli, Bifidobacterium, Enterococcus gitu ya. Nah, bakteri-bakteri itu harus dipertahankan. Nah, secara umum memang peningkatan keberagaman mikrobiota usus ini bisa mengubah pola makan, menambah berat badan penderita gangguan makan juga. Kemudian juga bisa memperbaiki penurunan fungsi dari saluran cerna, serta bisa meningkatkan penyerapan zat gizi. Demikian materi tentang gangguan makan pada atlet kali ini. Apabila masih ada pertanyaan, silakan mencantumkan di kolom komentar ataupun melalui Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.